Ya, pertemuan kali ini masih di bagian perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Hari ini kita akan membahas tentang pasar. Nah, berdasarkan luasannya, pasar dibedakan menjadi tiga. Pasar lokal, pasar nasional, dan pasar global. Dari namanya lokal berarti dia lingkupnya lokal. Lingkup lokal di sini maksudnya adalah masih satu daerah atau satu wilayah dengan lokasi kalian berproduksi. Jadi misal kamu produksinya di Welahan, maka pasar lokal adalah pasar-pasar yang ada di sekitar Welahan. Pasar di sini bukan berarti pasar Bitingan, pasar Jepara, pasar anggur dan sebagainya, tapi pasar di sini maksudnya adalah pangsa pasarnya. Jadi orang-orang yang akan kamu tawari produkmu gitu ya. Untuk pasar nasional sesuai dengan namanya berarti dia lingkupnya satu negara. Untuk antar negara nanti maksudnya adalah pasar global. Nah, pasar itu tadi sudah singgung adalah orang-orang yang berpotensi menjadi konsumen produkmu. Nah, orang-orang itu banyak sekali. Nah, dari sekian banyak orang ini kita bisa mengkelompokkannya menjadi beberapa kelompok. Misal seperti ini. Nah, dari pasar tadi kita ambil menjadi tiga kelompok. Nah, pengelompokan ini disebut dengan segmentasi. Jadi segmentasi pasar adalah mengkelompokkan pasar berdasarkan kesamaan karakteristiknya. Nah, tadi udah sempat disinggung ya. Segmentasi merupakan pembagian pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda berdasarkan kesamaan karakteristiknya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membagi pasar yang heterogen, yang beda-beda tadi, menjadi kelompok-kelompok yang homogen, yang punya kesamaan. Nah, tujuannya apa segmentasi? Yang pertama, memudahkan dalam membedakan pasar. Jadi dengan pengelompokan tadi, kamu bisa membedakan antara pasar yang satu dengan pasar yang lainnya. Calon pembeli satu dengan calon pembeli yang lainnya. Nah, dengan dibedakan tadi, maka kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Jadi konsumen itu dia akan mencari produk, mencari kualitas, dan mencari pelayanan. Nah, dengan pelayanan yang lebih baik, harapannya konsumen jadi lebih tertarik pada produk kalian. Kemudian strategi pemasaran menjadi lebih terarah ya. Jadi dengan pasar yang sudah dikelompokkan tadi, kamu lebih mengenal konsumen sehingga strateginya juga lebih terarah. Kemudian mengenal kompetitor. Nah, biasanya kompetitor itu akan menyasar pasar yang sama, segmen pasar yang sama. Jadi dengan kamu sudah membuat segmentasi, kamu jadi lebih mudah untuk mempelajari kompetitormu itu siapa, kemudian dia pakai strategi seperti apa. Nah, kamu jadi bisa menyiapkan strategi yang cocok untuk jualan di pasar itu dan juga gimana caranya untuk menanggulangi strategi dari kompetitormu itu tadi. Nah, apa sih dasar segmentasi? Jadi kamu mau mengelompokkan tadi itu berdasarkan apa? Nah, yang pertama demografis. Itu ada jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Tentu seleranya akan beda, kebutuhannya juga akan berbeda. Nah, usia, pendidikan juga. Nah, usia remaja dengan usia dewasa punya selera yang akan berbeda. Tentu akan mempengaruhi terhadap produk yang kamu buat. Nah, itu bisa kamu kelompokkan. Oh, untuk pasar yang usia segini nanti seleranya suka yang seperti ini. Seperti itu misal. Kemudian pendidikan, anak SD dengan orang lulusan SMA, dengan orang lulusan S1. Nah, tentu akan mempunyai kebutuhan dan selera yang berbeda juga. Penghasilan juga berpengaruh, itu di aspek demografis, pekerjaan, dan suku dan agama. Itu juga berpengaruh. Nah, untuk penghasilan, pekerjaan, suku agama bisa dipahami ya. Jadi orang yang penghasilan tinggi dengan penghasilan yang menengah ke bawah tentu nanti dia punya kebutuhan yang beda, punya selera yang beda. Orang yang uangnya cenderung lebih banyak, dia akan lebih menyukai sesuatu yang bermerek, sesuatu yang kualitasnya terjamin seperti itu. Sementara untuk mereka yang penghasilannya menengah ke bawah, mereka cenderung yang penting ada. Nah, untuk pekerjaan juga sama. Orang yang bekerja sebagai petani tentu punya kebutuhan yang berbeda dengan
mereka yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan. Suku, agama, misal agamanya Islam dengan yang beragama Nasrani, tentu kebutuhannya akan beda. Nah, kebutuhan untuk beribadahnya tentu akan beda ya. Nah, kemudian selanjutnya aspek geografis, ada lokasi dan ada iklim. Ini misal orang yang hidup di daerah pegunungan pasti akan membutuhkan produk yang berbeda dengan mereka yang tinggal di pantai karena tadi lokasi dan iklimnya yang berbeda. Orang yang tinggal di Indonesia di iklim tropis akan beda kebutuhan dengan mereka yang tinggal di daerah subtropis misal. Nah, kemudian psikografis. Psikografis ini tentang apa sih? Tentang kepribadian, tentang kelas sosial, dan gaya hidup. Nah, misal orang yang gaya hidupnya sederhana tentu mempunyai kebutuhan selera yang berbeda dengan mereka yang hidupnya seperti sosialita. Nah, ini akan membedakan. Nah, jadi demografis, geografis, psikografis itu menjadi dasar dalam melakukan segmentasinya. Nah, terus kita melakukan segmentasi dengan dasar apa, Pak? Demografis, geografis, atau psikografis? Semuanya. Nah, jadi supaya pasarmu itu lebih jelas, lebih terarah, kamu bisa mengkelompokkannya berdasarkan 3 dasar ini. Jadi, misal jenis kelamin mana yang kamu tuju, laki-laki, perempuan, atau keduanya. Kedua ini maksudnya laki-laki dan perempuan, bukan yang jenis kelaminnya 2 ya. Gitu ya. Ya, lanjut. Nah, potensi pasar. Nah, apa sih potensi pasar itu? Potensi pasar adalah daya serap pasar terhadap produk yang dibuat. Gampangnya gini, potensi pasar itulah kemampuan pasar buat beli produkmu. Nah, tentu kamu nggak pengen bikin produk yang tidak bisa dibeli atau tidak mau dibeli oleh konsumenmu, pasarmu kan. Nah, jadi sebelum kamu membuat produk, lebih baik kamu melakukan riset potensi pasar supaya tahu apakah produkmu ini akan bisa diterima atau tidak oleh pasar. Nah, pendekatan identifikasi potensi pasar ada 2. Yang pertama, pendekatan permintaan. Jadi kamu melihat potensi pasar ini dengan mencari tahu dulu kebutuhan pasar sasaranmu. Jadi pasar sasaranmu itu butuh apa? Misal kamu lihat tetanggamu itu kalau beli baju itu harus ke Kudus misal. Loh, kenapa kok harus ke Kudus? Apakah di Jepara tidak ada? Apa di Walahan tidak ada? Nah, kamu bisa lihat dari situ. Oh, ternyata baju yang dia pengen itu memang nggak ada di Walahan. Atau kalaupun ada, harganya lebih mahal. Nah, itu kamu bisa melihat itu sebagai peluang. Nah, kamu bisa mencari produk yang sejenis, yang sama, dengan harga yang mungkin bisa lebih murah dibanding yang sudah ada sekarang. Nah, itu akan menjadi identifikasi potensi pasar. Jadi, potensi atau pasarnya itu ada. Nah, seperti itu. Atau kamu bisa melakukan pendekatan penawaran. Nah, berbeda dengan permintaan tadi, kalau yang ini kita bikin produknya dulu. Nanti produknya sudah ada, baru kita cari pasar yang cocok buat produknya. Seperti itu. Ya, sampai sini ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar atau di grup Telegram kelas kalian. Terima kasih.